Pernahkah kamu merasa kalau cewek yang benar-benar kamu idamkan itu seperti mimpi yang jauh dari jangkauan? Kamu lihat dia, kamu kagum dengan cara dia berbicara, dengan caranya tersenyum, atau bahkan hanya sekadar bagaimana dia menata rambut. Tapi setiap kali kamu coba mendekat, selalu ada rasa minder, canggung, atau bahkan ketakutan kalau kamu akan ditolak mentah-mentah. Lalu di sisi lain, ada cowok lain yang mungkin secara penampilan gak jauh lebih keren dari kamu, bahkan biasa-biasa aja, tapi entah kenapa mereka dengan mudahnya bisa dekat dengan cewek yang mereka mau. Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, sebenarnya apa sih rahasianya? Nah, kalau kamu sedang berada di fase itu, kamu sedang nonton video yang tepat. Karena di sini saya akan bongkar 10 jurus paling ampuh untuk dapetin cewek impian kamu. Ini bukan sekadar teori kosong, bukan juga tips murahan yang sering kamu lihat di media sosial, seperti belikan dia hadiah, chat terus setiap hari, atau pura-pura cuek biar dia penasaran. Yang saya bagikan di sini adalah langkah praktis yang bisa kamu coba langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jurus-jurus ini disusun berdasarkan psikologi, pengalaman nyata, dan pola yang terbukti efektif. Jadi kalau kamu serius pengen berubah dan punya peluang lebih besar dapetin cewek impian, dengarkan dengan fokus, karena apa yang akan kamu pelajari bisa jadi titik balik buat hidupmu. Dan ingat, cewek impian itu bukan hanya soal paras cantik. Cewek impian itu adalah seseorang yang benar-benar kamu kagumi, kamu hormati, dan kamu rasa cocok untuk membangun masa depan bersama. Jadi jurus-jurus ini akan membantu kamu, bukan hanya untuk sekadar mendekati, tapi untuk benar-benar membuatnya merasa bahwa kamu adalah pilihan terbaik yang dia punya. Mari kita mulai dengan jurus pertama, jurus yang paling fundamental, yang tanpa ini semua jurus berikutnya nggak akan ada gunanya. Jurus pertama, bangun value dirimu sebelum mengejar siapapun. Banyak cowok salah kaprah. Mereka mengira kalau mau dapetin cewek impian, yang harus mereka lakukan adalah fokus penuh pada si cewek. Mereka pikir semakin sering memberi perhatian, semakin sering memberi hadiah, atau semakin sering menunjukkan rasa sayang, maka peluangnya akan makin besar. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Semakin kamu berusaha keras untuk menunjukkan kalau kamu menginginkan dia, sementara dirimu sendiri belum punya nilai yang cukup kuat, kamu malah terlihat lemah dan tidak menarik. Coba bayangkan begini. Ada dua cowok yang sama-sama suka pada seorang cewek. Cowok pertama, setiap hari rajin mengirim pesan, menawarkan diri untuk mengantar, bahkan rela menunggu berjam-jam hanya demi bisa ngobrol sebentar. Cowok kedua, dia jarang terlihat berusaha terlalu keras. Tapi dia punya kehidupan yang menarik. Dia sibuk mengembangkan diri, punya hobi yang jelas, punya pergaulan yang sehat, dan ketika dia berbicara, dia terdengar percaya diri. Menurutmu, dari dua cowok ini, siapa yang lebih besar peluangnya dipilih si cewek? Jawabannya hampir pasti cowok kedua. Kenapa? Karena cewek itu secara alami tertarik pada value. Bukan sekadar pada wajah tampan atau dompet tebal, tapi pada nilai yang dimiliki cowok itu. Value itu bisa berupa visi hidup, kedewasaan, kemampuan mengambil keputusan, rasa humor yang cerdas, bahkan gaya hidup yang disiplin. Cewek ingin berada di sisi cowok yang bisa membuat mereka merasa aman, merasa bangga, dan merasa bisa berkembang bersama. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membangun value diri? Pertama, kenali kekuatan dan kelemahanmu. Kalau kamu merasa minder karena nggak punya fisik yang terlalu atletis, jangan langsung patah semangat. Kamu bisa mulai dengan olahraga ringan secara konsisten. Bukan untuk berubah jadi model majalah, tapi untuk menunjukkan kalau kamu peduli dengan kesehatan dirimu sendiri. Kedua, kembangkan kemampuan yang bisa dibanggakan. Bisa berupa skill profesional, seperti desain, menulis, bisnis, atau bahkan skill sederhana seperti bisa bermain gitar. Skill itu membuatmu punya daya tarik tambahan. Ketiga, bangun kehidupan sosial yang sehat. Jangan hanya terpaku pada si cewek impianmu, tapi milikilah lingkaran pertemanan yang positif. Cewek akan lebih mudah tertarik pada cowok yang punya pengaruh dan dihargai oleh lingkungannya. Saya kasih contoh nyata. Ada seorang teman saya, sebut saja namanya Bima. Bima ini awalnya minder banget karena badannya kurus dan wajahnya biasa saja. Dia sempat gagal berkali-kali mendekati cewek karena selalu merasa kalah bersaing dengan cowok lain yang lebih tampan. Tapi suatu hari dia sadar, kalau terus-terusan minder, hidupnya nggak akan berubah.
Akhirnya dia memutuskan untuk fokus ke pengembangan diri. Dia mulai rutin olahraga 3 kali seminggu, belajar public speaking, dan membangun bisnis kecil-kecilan secara online. 2 tahun kemudian, Bima jadi pribadi yang jauh berbeda. Badannya lebih sehat, cara bicaranya lebih percaya diri, dan dia punya penghasilan mandiri. Hasilnya, cewek-cewek yang dulu nggak pernah melirik, sekarang justru yang mendekat. Dan cewek impiannya, yang dulu terasa mustahil untuk didekati, akhirnya memilih dia karena melihat ada masa depan bersama Bima. Pelajaran dari cerita ini jelas, cewek impianmu bukan hanya mencari cowok yang bisa bilang, "Aku sayang kamu," tapi cowok yang bisa membuat mereka merasa, "Aku bangga punya kamu." Dan itu semua bermula dari value. Sekarang coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu sudah punya value yang cukup kuat? Kalau jawabanmu belum, jangan buru-buru fokus ke cewek impianmu dulu. Bangun value MU, kuatkan pondasi hidupmu, baru setelah itu kamu melangkah. Karena value itu seperti magnet. Semakin besar value MU, semakin kuat daya tarikmu, tanpa harus mengejar mati-matian. Jurus kedua, jadi cowok yang tahu cara komunikasi dengan elegan. Boleh dibilang, komunikasi adalah senjata paling penting kalau kamu ingin benar-benar menaklukkan hati cewek impianmu. Kenapa? Karena komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Duniamu sebagai cowok dan dunianya sebagai cewek. Banyak cowok gagal bukan karena mereka nggak ganteng atau nggak punya uang, tapi karena mereka nggak bisa menyampaikan diri mereka dengan cara yang tepat. Coba kamu ingat-ingat, pernah nggak kamu punya pengalaman ngobrol dengan seseorang, tapi rasanya membosankan banget? Orang itu ngomong terus tanpa henti, nggak pernah dengar kamu bicara, dan topiknya muter di situ-situ aja. Bandingkan dengan orang yang ketika ngobrol sama kamu, dia benar-benar mendengarkan, sesekali menimpali dengan pertanyaan menarik, bahkan bikin kamu merasa dihargai. Nah, komunikasi dengan cewek pun persis sama seperti itu. Kalau kamu bisa bikin mereka merasa nyaman dalam percakapan, setengah perjalananmu untuk mendekati mereka sudah selesai. Sekarang mari kita bahas, apa saja yang bikin komunikasi kamu bisa disebut elegan? Pertama, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Cewek biasanya lebih suka cowok yang bisa jadi pendengar yang baik. Saat dia cerita, jangan buru-buru kasih solusi. Kadang cewek cuma butuh didengar, bukan dihakimi. Bayangkan kalau cewekmu cerita, "Aduh, tadi di kantor aku capek banget, kerjaan numpuk." Kalau kamu langsung jawab, "Ya udah resign aja." Itu jawaban yang kaku. Yang elegan itu ketika kamu bisa menanggapi dengan empati. "Wah, capek banget ya. Aku bisa bayangin gimana rasanya. Kamu mau cerita lebih banyak biar lega?" Kalimat sederhana kayak gitu bisa bikin dia merasa dihargai dan nyaman. Kedua, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Percuma kamu ngomong manis kalau matamu selalu lari ke bawah atau ke arah lain. Cewek bisa membaca ketidakpercayaan dirimu dari bahasa tubuh. Tatap mata dengan wajar. Jangan berlebihan seperti menatap terus tanpa berkedip. Cukup sesekali sambil tersenyum. Postur tubuh pun penting. Tegakkan badanmu, jangan bungkuk, karena itu memberi kesan percaya diri. Ketiga, pintar-pintarlah memainkan nada suara. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu pelan. Intonasi yang stabil dan tenang akan membuatmu terdengar lebih berwibawa. Pernah nggak kamu dengar cowok ngomong terbata-bata dan terburu-buru? Rasanya bikin risih, kan? Nah, kamu harus hindari itu. Lalu bagaimana dengan topik pembicaraan? Jangan terjebak dalam percakapan basi seperti, "Lagi ngapain?" atau "Udah makan belum?" Percakapan seperti itu tidak akan membawa kalian kemana-mana. Coba gali topik yang relevan dengan kehidupannya. Misalnya kalau kamu tahu dia suka traveling, kamu bisa tanya, "Kalau dikasih kesempatan liburan gratis, kamu lebih pilih ke gunung atau ke pantai?" Pertanyaan seperti ini sederhana, tapi bisa membuka diskusi yang lebih dalam. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang teman, sebut saja namanya Ardi. Secara fisik dia biasa saja, bahkan cenderung introvert. Tapi dia punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Saat ngobrol dengan cewek, dia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali melempar pertanyaan yang bikin cewek itu berpikir, dan dia pandai bercerita dengan humor ringan. Hasilnya, cewek-cewek betah ngobrol berjam-jam dengannya. Padahal kalau dilihat sekilas,
Nggak ada yang istimewa dari Ardi. Yang membuatnya menarik adalah bagaimana dia menggunakan komunikasi sebagai senjata utama. Jadi jurus kedua ini menegaskan satu hal. Komunikasi itu bukan hanya soal kata-kata. Lebih dari itu, komunikasi adalah seni bagaimana kamu membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan terhubung denganmu. Kalau kamu bisa menguasai jurus ini, cewek impianmu akan mulai merasa bahwa kamu berbeda dari cowok lain. Jurus ketiga, pahami psikologi wanita sebelum melangkah lebih jauh. Sekarang kita masuk ke jurus ketiga, yaitu memahami psikologi wanita. Ini adalah jurus yang sering diremehkan cowok. Banyak yang berpikir kalau cewek itu gampang ditebak. Cukup dikasih perhatian, dibelikan hadiah, lalu selesai. Padahal, psikologi wanita jauh lebih kompleks. Kalau kamu tidak mengerti bagaimana pola pikir mereka bekerja, kemungkinan besar kamu akan salah langkah dan akhirnya gagal. Mari kita mulai dengan fakta sederhana. Cewek, pada dasarnya, tidak langsung jatuh cinta pada penampilan fisik. Ya, penampilan penting untuk kesan pertama, tapi itu hanya gerbang awal. Yang benar-benar membuat mereka jatuh hati adalah bagaimana mereka merasa saat bersama kamu. Perasaan aman, dihargai, dan nyaman, itulah yang sebenarnya mereka cari. Masalahnya, banyak cowok justru melakukan hal yang kebalikannya. Mereka terlalu cepat menunjukkan rasa suka secara berlebihan. Baru kenal seminggu, sudah bilang, "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Kedengarannya romantis, tapi bagi cewek itu terasa menakutkan. Kenapa? Karena mereka merasa baru mengenalmu, tapi kamu sudah menuntut sesuatu yang besar dari mereka. Ini bukan romantis, tapi tekanan. Pahami bahwa cewek butuh proses emosional sebelum mereka bisa benar-benar jatuh cinta. Kamu harus memberikan waktu agar mereka merasa aman. Bagaimana caranya? Pertama, jangan terburu-buru. Bangun kedekatan secara perlahan. Mulailah dengan percakapan ringan, aktivitas bersama yang menyenangkan, dan jangan memaksa hubungan naik level dalam waktu singkat. Kedua, ciptakan rasa penasaran. Cewek itu suka misteri. Kalau kamu langsung buka semua hal tentang dirimu di awal, mereka tidak punya alasan untuk terus penasaran padamu. Misalnya, jangan ceritakan semua detail hidupmu dalam sekali ngobrol. Biarkan ada beberapa hal yang dia temukan seiring waktu. Itu membuat perjalanan mengenalmu terasa lebih seru. Ketiga, tunjukkan kalau kamu bisa memimpin dalam hal-hal kecil. Cewek suka cowok yang bisa diandalkan dalam mengambil keputusan. Contoh sederhana, saat kalian bingung mau makan di mana, jangan balas dengan, "Terserah kamu aja." Itu jawaban yang membuatmu terlihat pasif. Lebih baik kamu kasih dua pilihan. Mau makan di tempat A atau tempat B? Menurutku dua-duanya oke. Jawaban seperti ini menunjukkan kamu punya inisiatif, tapi tetap menghargai pilihannya. Contoh nyata, ada seorang kenalan saya, namanya Raka. Dia awalnya sering gagal dalam PDKT karena selalu terlalu terbuka. Baru kenal dengan cewek, dia langsung curhat habis-habisan tentang masalah pribadinya. Alih-alih bikin cewek merasa dekat, hal itu justru membuat mereka menjauh. Setelah belajar memahami psikologi wanita, Raka mulai menahan diri. Dia berbagi cerita secukupnya, lebih banyak mendengarkan, dan menciptakan momen kecil yang menyenangkan, seperti mengajak cewek itu mencoba kafe baru atau ikut kelas hobi bareng. Hasilnya, dia akhirnya bisa menjalin hubungan serius dengan cewek yang selama ini dia impikan. Jadi intinya, jurus ketiga ini adalah tentang kesadaran. Kesadaran bahwa cewek bukanlah makhluk yang bisa kamu taklukkan hanya dengan gombal atau hadiah. Mereka punya cara berpikir sendiri, punya kebutuhan emosional, dan butuh waktu untuk merasa yakin. Kalau kamu bisa memahami ini dan menyesuaikan pendekatanmu, peluangmu untuk berhasil akan jauh lebih besar. Jurus keempat, tunjukkan konsistensi, bukan sekadar janji manis. Kalau ada satu hal yang bisa membuat cewek cepat hilang rasa, itu adalah cowok yang cuma pintar ngomong tapi nggak pernah membuktikan. Banyak cowok di awal hubungan begitu manis. Janji mau selalu ada, janji mau berubah, janji mau jaga perasaan. Tapi begitu waktu berjalan, semua janji tinggal omong kosong. Dan cewek, sekali mereka merasa dibohongi atau dikecewakan, rasa percaya itu sulit untuk kembali. Kenapa konsistensi ini penting?
Karena cewek tidak hanya menilai apa yang kamu ucapkan, tapi juga menilai apa yang kamu lakukan dari waktu ke waktu. Kalau kamu bilang kamu tipe cowok yang bertanggung jawab, tapi setiap kali ada masalah kamu malah lari, itu langsung jadi tanda merah. Kalau kamu bilang kamu serius, tapi sering menghilang tanpa kabar, itu bikin cewek merasa kamu nggak layak dipercaya. Konsistensi bukan berarti kamu harus selalu sempurna. Cewek tahu kok, cowok juga manusia yang bisa capek atau punya masalah. Yang mereka nilai adalah bagaimana kamu bisa tetap menjaga perilaku dan sikapmu dalam jangka panjang. Contoh sederhana, kalau kamu bilang kamu suka olahraga dan hidup sehat, tunjukkan itu dengan rutinitasmu. Jangan di awal aja rajin nge-gym, tapi setelah itu kembali malas-malasan. Atau kalau kamu bilang kamu tipe cowok yang jujur, jangan sekali-sekali coba bohong sekecil apapun, karena itu bisa merusak kepercayaan. Saya kasih ilustrasi nyata. Ada dua cowok, A dan B. Cowok A rajin banget kasih perhatian di awal PDKT. Tiap hari dia kirim chat panjang, selalu bilang, "Aku kangen," dan janji mau selalu ada. Tapi setelah sebulan, intensitasnya menurun drastis. Cowok B beda. Dia nggak terlalu intens di awal, tapi setiap kali janji ketemu, dia tepat waktu. Kalau dia bilang mau telepon malam, dia telepon. Kalau dia bilang lagi sibuk, dia kasih kabar singkat, lalu kembali menghubungi setelah urusannya selesai. Lama-lama cewek akan melihat bahwa cowok B lebih bisa dipercaya, walaupun dia nggak seintens cowok A di awal. Dan bisa ditebak, cowok B lah yang akhirnya lebih dipilih. Kuncinya adalah, jangan hanya fokus pada impress di awal, tapi pikirkan sustain dalam jangka panjang. Cewek impian bukan tipe cewek yang gampang terbuai hanya dengan kata-kata. Mereka butuh kepastian bahwa kamu bisa diandalkan. Jadi kalau kamu mau benar-benar bikin dia yakin, jangan cuma jago janji, tapi tunjukkan konsistensi dari hari ke hari. Jurus kelima, jadi pribadi yang membawa energi positif. Sekarang kita masuk ke jurus kelima, yang sering diabaikan padahal pengaruhnya luar biasa besar. Jurus ini adalah tentang bagaimana kamu membawa energi positif dalam setiap interaksi. Cewek itu sangat peka dengan suasana hati. Kalau kamu datang dengan energi negatif, penuh keluhan, atau sering menyalahkan keadaan, mereka akan cepat merasa bosan dan menjauh. Tapi kalau kamu bisa membawa aura positif, membuat mereka merasa lebih ringan, lebih bahagia, mereka akan ketagihan untuk selalu ada di dekatmu. Banyak cowok berpikir bahwa untuk menarik perhatian cewek, mereka harus terlihat keren, misterius, atau bahkan dingin. Padahal, kaku dan dingin seringkali malah bikin suasana jadi tegang. Cewek lebih suka cowok yang bisa membuat mereka merasa nyaman, bisa tertawa, dan bisa merasa hari-harinya lebih indah saat bersama. Bagaimana cara jadi pribadi dengan energi positif? Pertama, latih dirimu untuk selalu melihat sisi baik dari keadaan. Misalnya, ketika hujan turun saat kalian janjian, jangan mengeluh. "Aduh, sial banget sih, hujan terus." Ubah menjadi, "Hujan ini malah bikin suasana lebih romantis ya, apalagi kalau ditemani kopi hangat." Perubahan kecil dalam cara kamu melihat situasi bisa memberi dampak besar pada mood cewek. Kedua, jangan terlalu sering membawa beban pribadimu dalam percakapan. Cewek tentu akan peduli dengan masalahmu, tapi kalau setiap kali kalian ngobrol yang keluar hanya keluhan, lama-lama dia merasa energi hidupnya terkuras. Simpan cerita sulitmu untuk momen yang tepat, dan pastikan kamu juga bisa berbagi cerita yang menyenangkan. Ketiga, sisipkan humor ringan. Kamu nggak perlu jadi pelawak, cukup tahu cara membuat momen lebih cair. Misalnya, ketika ada hal kecil yang lucu terjadi, jangan ragu tertawa bersama. Humor itu seperti perekat yang bisa bikin interaksi jadi lebih hangat. Contoh nyata, saya pernah melihat seorang teman, namanya Edo. Edo ini bukan tipe cowok ganteng atau kaya, tapi setiap kali dia ada di tongkrongan, suasananya selalu jadi lebih hidup. Dia punya cara unik untuk mengubah situasi canggung jadi menyenangkan. Dia tahu kapan harus serius, kapan harus bercanda. Hasilnya, cewek-cewek betah berada di dekatnya. Bahkan yang awalnya cuek jadi penasaran dengan dirinya. Energi positif itu menular. Kalau kamu bisa membuat cewek merasa lebih baik setiap kali bersama kamu, secara otomatis dia akan mengasosiasikan kehadiranmu dengan perasaan bahagia. Dan percayalah, cewek akan selalu memilih untuk bersama orang yang bisa bikin hidupnya lebih ringan,
dibandingkan dengan orang yang selalu membawa masalah baru. Jadi jurus kelima ini intinya sederhana. Jadilah sumber energi positif. Karena pada akhirnya, cewek impianmu bukan hanya mencari cowok yang pintar atau keren, tapi cowok yang bisa membuat mereka merasa bahagia setiap kali ada di sisinya. Sekarang kita masuk ke jurus ketujuh. Jurus ketujuh adalah kemampuan untuk membaca bahasa tubuh. Ini jurus yang sering diremehkan, padahal dampaknya sangat besar. Banyak orang sibuk menghafal gombalan atau skrip percakapan, tapi lupa kalau tubuh kita selalu berbicara lebih dulu daripada mulut kita. Bahasa tubuh itu seperti subtitle yang tidak pernah bisa dimatikan. Kalau kita gugup, tubuh kita akan membocorkannya lewat gerakan tangan yang tidak tenang, posisi kaki yang gelisah, atau tatapan mata yang menghindar. Sebaliknya, kalau kita percaya diri, tubuh kita akan terlihat lebih tegap, mata fokus, dan senyum lebih alami. Nah, cewek itu secara naluriah sangat peka membaca hal ini, meskipun tidak selalu sadar. Mereka bisa tahu apakah cowok ini beneran nyaman dengan dirinya sendiri, atau hanya pura-pura percaya diri. Mengapa ini penting? Karena sebelum kata-kata keluar, tubuh sudah memberikan sinyal. Kalau kamu mendekati cewek dengan tubuh yang kaku, bahu menunduk, dan tatapan tidak berani menatap mata, pesan yang sampai ke dia bukanlah, "Aku tertarik padamu," tapi lebih ke, "Aku takut dan aku tidak yakin dengan diriku." Itu otomatis akan mengurangi daya tarikmu. Sebaliknya, kalau kamu bisa masuk dengan bahasa tubuh yang terbuka, rileks, tidak terburu-buru, maka sebelum kamu bicara pun, dia sudah menilai kamu punya energi positif. Bagaimana melatih jurus ini? Caranya sederhana. Pertama, biasakan berdiri dengan tegap, tapi jangan kaku. Bayangkan ada benang yang menarik kepala kamu ke atas, sehingga tubuhmu lurus tapi tetap fleksibel. Kedua, latih kontak mata. Jangan menatap terlalu lama sampai menyeramkan. Tapi jangan juga kabur setiap kali dia melihatmu. Latihan kecil. Kalau ngobrol dengan teman atau orang asing, biasakan kontak mata sekitar 3 detik. Lalu alihkan sebentar, lalu kembali lagi. Ketiga, perhatikan tanganmu. Jangan terlalu sering memainkan jari, gelisah dengan baju, atau menyilangkan tangan di dada. Gerakan kecil itu bisa menunjukkan rasa tidak percaya diri. Sebaliknya, gunakan tanganmu untuk menekankan poin saat bicara, dengan gerakan sederhana, tidak berlebihan. Contoh nyata, banyak penelitian sosial menunjukkan bahwa orang dengan postur terbuka lebih sering dipersepsikan sebagai pemimpin dan lebih mudah dipercaya. Ada satu eksperimen menarik dari Amy Cuddy tentang power posing. Dia membuktikan bahwa dengan berdiri tegap, membuka tangan, dan mengambil ruang, seseorang bukan hanya terlihat lebih percaya diri di mata orang lain, tapi juga benar-benar meningkatkan hormon testosteron yang berhubungan dengan rasa percaya diri. Artinya, menguasai bahasa tubuh bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memengaruhi perasaan internal kita. Jadi, kalau kamu ingin cewekmu merasa nyaman, mulai dulu dari tubuhmu. Sekarang kita masuk ke jurus ke-8. Jurus ke-8 adalah menunjukkan ambisi dan arah hidup yang jelas. Ini mungkin terdengar berat, tapi justru inilah yang paling banyak dicari oleh cewek yang serius. Banyak cowok yang terlalu fokus ingin terlihat lucu, keren, atau stylish, tapi lupa bahwa dalam hubungan jangka panjang, cewek akan selalu bertanya dalam hati, "Kalau aku bersama dia, masa depanku akan seperti apa?" Itu insting alami, bukan materialistis. Seorang cewek yang serius mencari pasangan akan sangat memperhatikan apakah cowok ini punya visi, arah, dan ambisi dalam hidupnya. Kenapa ini penting? Karena hubungan itu bukan cuma soal hari ini. Kalau kamu hanya hidup dari hari ke hari tanpa tujuan yang jelas, cewek mungkin akan enjoy sebentar, tapi tidak akan menaruhmu dalam daftar calon pasangan serius. Sebaliknya, cowok yang punya arah hidup jelas, entah itu ambisi karir, rencana membangun usaha, atau cita-cita pribadi yang nyata, akan terlihat lebih menarik. Cewek melihatnya sebagai seseorang yang bisa diandalkan, punya stabilitas, dan bisa membawa dia ke kehidupan yang lebih baik. Bagaimana cara menunjukkan jurus ini? Pertama, kenali dulu tujuan hidupmu. Tidak harus muluk-muluk, tapi setidaknya kamu tahu apa yang sedang kamu bangun. Misalnya, kamu sedang menabung untuk beli rumah, sedang membangun channel YouTube, atau sedang belajar skill baru untuk meningkatkan karir. Kedua, komunikasikan ambisi itu secara natural, bukan sombong. Saat ngobrol,
Kamu bisa sisipkan kalimat sederhana seperti, "Aku lagi sibuk belajar editing video, soalnya aku pengen serius bikin konten yang bermanfaat." Itu jauh lebih menarik daripada basa-basi kosong. Ketiga, tunjukkan konsistensi. Cewek bisa membedakan mana cowok yang hanya omong besar dengan yang benar-benar konsisten melangkah. Contoh nyata, coba bayangkan dua cowok. Cowok pertama punya penampilan keren, banyak gaya, tapi setiap kali ditanya tentang masa depan, jawabannya selalu, "Ya lihat nanti aja, ngalir ajalah." Cowok kedua mungkin biasa saja, tapi dia cerita sedang bekerja keras untuk mengembangkan usaha kecilnya, meski hasilnya belum besar. Kebanyakan cewek akan lebih memilih cowok kedua, karena dia melihat arah, perjuangan, dan konsistensi. Itu memberi rasa aman sekaligus rasa bangga kalau suatu saat bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Jadi kalau kamu ingin cewek impianmu benar-benar melihatmu sebagai kandidat serius, tunjukkan bahwa kamu punya ambisi. Tidak harus jadi miliarder besok, tapi setidaknya kamu tahu kemana kaki kamu melangkah. Jurus ke-9 adalah kemampuan mendengarkan dengan tulus. Mungkin terdengar sederhana, tapi justru inilah salah satu senjata paling kuat yang sering diabaikan oleh banyak cowok. Kebanyakan cowok kalau lagi dekat dengan cewek, mereka terlalu sibuk mikirin, apa yang harus aku bilang biar dia tertarik? Atau, bagaimana aku terlihat keren di depannya? Akibatnya, mereka justru jarang benar-benar mendengarkan. Padahal cewek itu lebih menghargai cowok yang bisa memberikan telinga dengan tulus daripada cowok yang sibuk memamerkan dirinya. Kenapa jurus ini penting? Karena mendengarkan adalah bentuk perhatian yang paling nyata. Ketika seorang cewek menceritakan masalah, mimpi, atau sekadar pengalaman sehari-hari, dia sebenarnya sedang menguji. Apakah kamu cukup peduli untuk mendengarkan tanpa menghakimi? Kalau kamu bisa benar-benar hadir dalam percakapan, menatap matanya, mengangguk, memberi tanggapan kecil yang relevan, maka dia akan merasa dihargai. Itu menciptakan koneksi emosional yang jauh lebih kuat daripada sekadar rayuan. Bagaimana melatih jurus ini? Pertama, tahan keinginan untuk langsung memberi solusi. Cowok biasanya refleks ingin menyelesaikan masalah. Padahal seringkali cewek hanya ingin didengar, bukan diceramahi. Kedua, gunakan pertanyaan terbuka. Misalnya, kalau dia bilang, "Aku lagi capek banget kerja," jangan langsung jawab, "Ya udah tidur aja." Tapi bisa tanya, "Capeknya karena kerjaan banyak atau ada masalah lain?" Itu menunjukkan kamu ingin memahami lebih dalam. Ketiga, ulangi poin penting yang dia katakan dengan kata-kata sendiri. Misalnya, dia bilang, "Aku sebel sama bosku." Kamu bisa jawab, "Jadi intinya kamu merasa nggak dihargai sama bos ya?" Itu membuat dia merasa benar-benar dipahami. Contoh nyata, banyak survei tentang hubungan menunjukkan bahwa salah satu hal yang paling diinginkan cewek dari pasangannya adalah, "Dia mau mendengarkanku." Tidak disebutkan, "Dia harus kaya," atau "Dia harus tampan." Mendengarkan dengan tulus seringkali jadi faktor pembeda antara cowok yang sekadar lewat dengan cowok yang akhirnya dipilih jadi pasangan serius. Jadi jangan remehkan kekuatan telinga yang mau bekerja lebih banyak daripada mulut. Sekarang kita masuk ke jurus terakhir, jurus ke-10. Jurus ke-10 adalah menjadi diri sendiri yang autentik, bukan copy-paste dari orang lain. Di era media sosial sekarang, banyak cowok terjebak dalam ilusi harus tampil seperti sosok yang sedang viral. Ada yang meniru gaya influencer, meniru cara bicara artis, bahkan meniru cara flirting yang mereka lihat di TikTok. Hasilnya, mereka kehilangan jati diri. Padahal cewek bisa merasakan ketulusan. Kalau kamu palsu, cepat atau lambat topeng itu akan runtuh. Kenapa jurus ini penting? Karena hubungan itu butuh fondasi jangka panjang. Kalau dari awal kamu sudah pura-pura, maka cewek hanya jatuh cinta pada topengmu, bukan dirimu yang asli. Cepat atau lambat dia akan kecewa. Sebaliknya, kalau kamu berani menjadi diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan, maka cewek yang memilihmu benar-benar menerima siapa kamu sebenarnya. Itu jauh lebih sehat dan lebih kokoh. Bagaimana menerapkan jurus ini? Pertama, berhenti membandingkan dirimu dengan cowok lain. Ingat, setiap orang punya keunikan masing-masing. Kedua, tampilkan kepribadianmu dengan jujur, tapi tetap dengan versi terbaik. Misalnya, kalau kamu memang humoris, tunjukkan humormu. Kalau kamu lebih serius, tunjukkan kedalaman pikiranmu.
Jangan berpura-pura jadi lucu kalau memang bukan dirimu, karena itu akan terlihat dipaksakan. Ketiga, akui kelemahanmu tanpa minder. Justru seringkali cewek lebih respect pada cowok yang bisa bilang, "Aku memang gak terlalu pintar soal ini, tapi aku mau belajar," daripada cowok yang pura-pura serba bisa. Contoh nyata, lihat saja pasangan-pasangan yang langgeng. Mereka bukan karena cowoknya pura-pura jadi orang lain, tapi karena cowoknya benar-benar jadi diri sendiri. Ada banyak kisah di mana cewek justru jatuh cinta bukan pada cowok paling keren di tongkrongan, tapi pada cowok yang sederhana, jujur, dan konsisten dengan dirinya. Itu bukti bahwa keaslian jauh lebih kuat daripada kepalsuan. Dan sekarang kita sampai di bagian penutup. Kalau kita rangkum, 10 jurus ini sebenarnya saling melengkapi. Mulai dari membangun percaya diri, merawat penampilan, pintar membuka obrolan, menjaga emosi, punya humor cerdas, memberi nilai tambah, menguasai bahasa tubuh, menunjukkan ambisi, mendengarkan dengan tulus, hingga akhirnya berani menjadi diri sendiri. Semuanya bukan teori kosong. Setiap jurus bisa langsung kamu uji, praktekkan, dan rasakan sendiri hasilnya dalam interaksi nyata. Pertanyaan besarnya, apakah kamu mau tetap diam di tempat sambil menunggu cewek impianmu jatuh dari langit? Atau kamu mau melatih diri dengan 10 jurus ini sedikit demi sedikit? Ingat, cewek impianmu bukan hanya soal fisik atau status. Yang dia cari adalah sosok cowok yang percaya diri, dewasa, tulus, dan punya arah hidup. Dan kabar baiknya, semua itu bisa kamu bangun, mulai dari sekarang. Jadi mulai malam ini, jangan hanya menonton video ini lalu lupa besok pagi. Coba pilih satu jurus dulu untuk kamu latih. Misalnya besok kamu fokus melatih bahasa tubuh yang lebih terbuka, atau melatih telinga untuk benar-benar mendengarkan temanmu bicara. Setelah itu, naik level ke jurus berikutnya. Sedikit demi sedikit, kamu akan merasakan perubahan, dan cewek impianmu akan melihat perbedaan besar dalam dirimu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan komentar tentang jurus mana yang paling ingin kamu coba, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini, kita akan terus bahas hal-hal praktis yang bisa bikin hidupmu lebih maju, lebih percaya diri, dan lebih dekat dengan impianmu.